Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Farel dengan NIM 1020424000051 dari program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Rekayasa Industri dari kampus Telkom University. Pada video kali ini, saya akan membahas dan juga saya akan menjelaskan laporan tes saya untuk mata kuliah Sistem Basis Data. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah penerapan IRD, DDL, DML, dan juga normalisasi dalam merancang sistem basis data. Untuk toko yang saya buat itu namanya Beli Seru ya teman-teman. Nah, di dalam penjelasan ini saya akan membahas bagaimana struktur data dirancang dari nol, bagaimana data disimpan dan juga dimanipulasi menggunakan MySQL Workbench, serta bagaimana kita memastikan kualitas data melalui proses normalisasi. Pada toko Beli Seru ini adalah toko yang saya buat untuk menjual berbagai produk seperti aksesoris kendaraan, aksesoris elektronik, sepatu, alat tulis, dan juga pakaian. Tujuan dari perancangan basis data ini adalah agar seluruh proses bisnis di toko saya, yaitu toko Beli Seru, mulai dari pengelompokan produk, pencatatan transaksi, hingga pelaporan, dapat dilakukan dengan secara lebih efisien dan juga cepat, dan minim kesalahan. Video ini akan dibagi beberapa menjadi bagian, dimulai dari perancangan IRD, konversi ke model relasional atau relational model, implementasi MySQL melalui DDL dan juga DML, hingga proses normalisasi untuk memastikan struktur yang data yang optimal. Yuk kita mulai dari bagian pertama teman-teman. Nah, di sini di bab 1 ini ada Entity Relationship Diagram atau IRD ya teman-teman. Nah, sistem basis data toko saya itu Beli Seru memiliki 5 entitas utama dan juga 1 entitas lemah yang mewakili objek-objek kunci dalam proses transaksi penjualan IRD atau Entity Relationship Diagram adalah visual untuk menggambarkan struktur basis data dalam sistem toko Beli Seru ini. Ada 5 entitas utama dan juga 1 entitas lemah. Yang pertama, ada kategori. Kategori yaitu saya beri nama 051, kategori 051. Kenapa saya beri nama 051? Karena saya mengikuti aturan yang diberikan untuk mengerjakan tugas berikut. Nah, pada entitas ini menyimpan informasi mengenai kategori produk yang tersedia di toko Beli Seru. Nah, apa saja sih atribut yang ada di entitas kategori 051? Yang pertama itu ada kategori, ID kategori sebagai primary key. Nah, di sini diisi dengan ID unik untuk kategori ya teman-teman. Nah, atribut keduanya itu ya adalah nama kategori. Nah, nama kategori itu seperti aksesoris kendaraan, aksesoris elektronik, sepatu, pakaian, alat tulis yang saya buat. Nah, entitas kedua ini ada merek 051 ya teman-teman, sama seperti 05 seperti yang tadi 051. Entitas ini menyimpan informasi mengenai merek atau brand produk yang dijual di toko Beli Seru. Atributnya ada apa aja sih teman-teman? Atributnya ada 2. Ada ID merek sebagai primary key yang diisi ID unik untuk merek. Selanjutnya ada nama merek, nama yang diisi untuk nama merek produk. Contohnya tadi ya teman-teman, VND, Samsung, dan lain-lain.
Nah, yang ketiga ini ada entitas pelanggan. Entitas ini mewakili pelanggan yang melakukan transaksi pembelian di toko beli seru. Atributnya itu juga ada dua. ID pelanggan sebagai primary key yang diisi ID unik untuk pelanggan yang melakukan transaksi di toko beli seru. Yang kedua ada nama pelanggan yang berisi nama lengkap pelanggan. Nah, yang keempat ini ada entitas produk 051. Entitas ini menyimpan data mengenai produk yang tersedia di toko beli seru. Atributnya ID produk sebagai primary, nama produk, harga, ID kategori, dan juga ID merek. Yang kelima, ada entitas transaksi. Entitas transaksi ini mencatat setiap transaksi yang dilakukan oleh pelanggan di toko beli seru. Atributnya itu ada ID transaksi sebagai primary key, dan juga yang kedua ada ID pelanggan sebagai foreign key, dan yang ketiga ada waktu transaksi yang mencatat tanggal dan waktu transaksi dilakukan. Nah, yang terakhir ini ada entitas lemah nih teman-teman. Entitas lemah ini yang saya buat itu adalah detail transaksi. Entitas ini menyimpan rincian pembelian yang terjadi dalam setiap transaksi, termasuk produk yang dibeli dan jumlahnya. Atributnya itu ada ID detail sebagai primary key, teman-teman. Ada ID transaksi, foreign key. Yang ketiga ada ID produk sebagai foreign key juga. Ada kuantitas dan juga subtotal. Nah, relasi antara entitas itu adalah kategori ke produk itu one to many ya teman-teman. Satu kategori bisa dapat memilih banyak produk, yaitu relasi ini ditunjukkan dengan ID kategori pada tabel produk sebagai foreign key. Yang kedua, merek ke produk. Satu merek dapat digunakan banyak produk. One to many juga ya teman-teman. Relasi ini ditunjukkan dengan ID merek pada tabel produk sebagai foreign key. Pelanggan ke transaksi, satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi. One to many juga ya teman-teman. Relasi ini ditunjukkan dengan ID pelanggan pada tabel transaksi sebagai foreign key. Transaksi ke detail transaksi. Satu transaksi dapat memiliki banyak detail transaksi, one to many. Relasi ini ditunjukkan dengan ID transaksi pada tabel detail transaksi sebagai foreign key. Produk detail transaksi, satu produk dapat muncul di banyak detail transaksi, one to many. Relasi ini ditunjukkan dengan ID produk pada tabel detail transaksi sebagai foreign key. Nah, pada bagian kedua ini ada model relasional. Pada bab 2 ini ada relasional model. Model relasional adalah hasil transformasi dari diagram Entity Relationship atau ERD menjadi struktur tabel yang saling terkait. Model ini menggambarkan bagaimana data disimpan secara logis dalam sistem basis data dengan mengikuti prinsip normalisasi. Setiap entitas dalam ERD diubah menjadi tabel, dan relasi many-to-many diwakili oleh tabel baru dengan kunci asing yang menghubungkan entitas terkait. Berikut adalah contoh model relasional sistem informasi toko yang saya buat, yaitu toko beli seru. Yang pertama ada tabel pelanggan. Tabel pelanggan menyimpan data pelanggan yang melakukan transaksi di toko beli seru. Atributnya yaitu ada ID pelanggan sebagai primary key dan juga nama pelanggan yang diisi dengan nama lengkap pelanggan. Yang kedua itu adalah tabel transaksi. Tabel transaksi mencatat setiap transaksi yang dilakukan oleh pelanggan di toko beli seru. Atributnya yaitu yang pertama ada ID transaksi sebagai primary key, yang kedua ID pelanggan sebagai foreign key, yang ketiga ada waktu transaksi, di mana tanggal dan waktu transaksi dilakukan. Nah, yang ketiga itu ada tabel detail transaksi. Ini teman-teman, menyimpan rincian dari setiap transaksi termasuk produk yang dibeli, jumlahnya juga ini adalah dibeli dan jumlahnya ini disimpan di tabel relasi antara produk dan transaksi. Atributnya itu ada ID detail sebagai primary key, ID transaksi sebagai transaksi, ID produk sebagai foreign key, dan kuantitas. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 3, DDL dan DML. Yang pertama ini ada tabel kategori ya teman-teman, yaitu create tabel kategori. ID kategori sebagai primary key,
Nah, ini nama kategori berikut adalah beberapa. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman. Setelah kita buat, yaitu create tabel kategori. Nah, ini semuanya, ini kembingannya, dan juga ini setelah kita execute ya teman-teman, berhasil melakukan nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Setelah kita melakukan codingan di atas tersebut, ini tabel kategori, tabel merek, tabel pelanggan, tabel produk, tabel transaksi, dan juga tabel detail transaksi. Nah, ini hasilnya teman-teman kalau berhasil. Nah, berikut ada DML. Nah, kita di sini suruh masukin kategori nih, value-nya. Value kategori masukin value di kategori 051. Yang pertama ada aksesoris kendaraan, aksesoris elektronik, sepatu, alat tulis, dan juga pakaian. Nah, ini teman-teman kalau misalnya setelah kita execute, nah ini tabelnya sudah jadi ya teman-teman. Nah, ini kita ganti value-nya pada kategori. Nah, kedua itu kita disuruh masukin value merek ya teman-teman. Value merek. Nah, ini codingannya nih ada VND, Samsung, Nike, Faber-Castell, dan Uniqlo. Nah, ini sudah sesuai teman-teman. Nah, ini jika sudah berhasil, maka setelah berhasil di-execute akan muncul seperti ini teman-teman hasilnya. Nah, select ini berfungsi untuk menampilkan ya teman-teman, menampilkan tabel. Nah, yang ketiga itu ada pelanggan 051. Nah, nama-nama pelanggan yang saya buat itu ada Ilham, Ucok, Nadira, Ilel, dan Farisa. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Tabelnya sudah jadi. Ini setelah saya execute juga berhasil teman-teman. Nah, ketiga itu ada tabel produksi. Nah, ini saya masukkan VND Six Star. VND Six Star itu velg ya teman-teman. Harganya 1.200.000. Nah, ini ada di tabel 1, kolom ID kategori 1, dan ID merek 1. Nah, yang kedua itu ada Samsung. Itu charger Samsung 50 watt. Harganya 150.000. Nah, tabel 2, ID kategori 2, merek 2. Nah, yang ketiga ada Nike Blazer, harganya 800.000. ID kategorinya 3, ID mereknya 3. Nah, yang keempat ada Fensil Faber-Castell 2B, harganya 10.000. ID kategorinya 4, ID mereknya 4. Dan kelima ada Uniqlo Hoodie, harganya 600.000, ID mereknya 5, ID kategorinya 5. Nah, di sini kita pencet select from produksi, baru kita execute. Nah, hasilnya muncul seperti ini teman-teman. Select ini berfungsi untuk menampilkan tabel ini teman-teman. Nah, berikut ada tabel transaksi 051. Nah, di sini ada tahun 2025, bulan 4, tanggal 1 ya teman-teman. Ada jam 10. Ini ID transaksinya 1, ID pelanggannya 1, ini ID transaksinya 2, ID pelanggannya 2, dilakukan pada tanggal 25, ini tahun 2025, bulan 4, tanggal 2, di jam 11.30. Yang ketiga ada ID transaksinya 3, ID pelanggannya 3, tahun 2025, bulan 4, tanggal 3, di jam 1.15 ya teman-teman. Dan yang ID transaksi 4, ID pelanggan 4 dilakukan pada tahun 2025, bulan 4, tanggal 4, dilakukan pada jam 15.45 ya teman-teman.
Dan yang terakhir ada ID transaksinya 5, ID pelanggannya 5, dilakukan dalam 2025, bulan 4, tanggal 5, yaitu dilakukan pada jam 6 malam atau 18.09. Dan yang terakhir, ada detail transaksi. Setiap pelanggan yang melakukan transaksi di toko beli seru. Nah, di sini ada ID detail, transaksi, produk, kuantitas. Nah, ini akan tercatat semua teman-teman di tabel detail transaksi 051. Nah, kita select from detail transaksi 051. Setelah itu kita akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, pada bab 4 ini normalisasi first normal form. Normalisasi, apa itu normalisasi? Normalisasi tabel transaksi dilakukan untuk mencapai bentuk normal. Bentuk normal pertama, kedua, dan ketiga, 1NF, 2NF, dan 3NF, guna memastikan struktur data yang lebih baik menghindari redundansi. Nah, ini adalah anomalies form. Nah, ini adalah first normal form. Untuk mencapai 1NF, semua atribut dalam tabel harus bernilai atomik. Artinya tidak boleh ada multi-value, dengan demikian tabel dipecah menjadi entry terpisah per produk. Normalisasi pada 1NF bentuk normal pertama memastikan bahwa setiap kolom dalam tabel hanya berisi satu nilai atomik, sehingga tidak ada kolom yang menyimpan nilai ganda seperti list atau array, dengan memisahkan transaksi yang memiliki lebih dari satu produk menjadi baris yang berbeda. Setiap produk dalam transaksi memiliki baris sendiri sehingga data menjadi lebih terstruktur dan mudah dikelola. Dan yang kedua, second normal form. Pada tahap 2NF ini, berbentuk normal form kedua, ketergantungan parsial dihilangkan dengan memisahkan atribut yang tidak bergantung penuh pada kunci utama ke dalam tabel yang berbeda. Nah, contohnya seperti ini. Tabel konsumen ada ID konsumen, nama konsumen. Tabel kedua ada tabel produk, ID produk, nama produk, dan harga produk. Tabel ketiga ada ID transaksi, ID konsumen, dan waktu transaksi. Dan yang keempat itu ada tabel detail transaksi. Isinya itu ID transaksi, ID produk, kuantitas, dan total. Nah, normalisasi 2NF ini atau bentuk normal kedua dilakukan setelah tabel memenuhi 1NF dengan tujuan menghilangkan dependensi parsial. Artinya semua kolom non-kunci harus bergantung sepenuhnya pada kunci utama, bukan hanya sebagian dari kunci utama. Pada tahap ini, tabel konsumen, tabel produk, dan tabel produk, sehingga setiap tabel hanya menyimpan data yang relevan dan bergantung pada kunci yang utama masing-masing. Dan ketiga ini ada third normal form. Untuk mencapai 3NF, maka kita harus menghilangkan ketergantungan transitif, memastikan bahwa atribut non-kunci hanya bergantung pada kunci utama, bukan pada atribut non-kunci lainnya. Tabel konsumen itu ada ID konsumen, nama konsumen. Nah, tabel produk itu ada ID produk, nama produk, harga produk. Dan yang ketiga ada tabel transaksi, ID konsumen, dan waktu transaksi. Dan yang keempat, tabel detail transaksi berisi ID transaksi, ID produk, dan kuantitas. Nah, berikut adalah penjelasannya. Normalisasi 3NF berbentuk normal ketiga bertujuan untuk menghilangkan dependensi transitif, yaitu ketika kolom non-kunci bergantung pada kolom non-kunci lainnya. Dalam 3NF, data yang dapat dihitung dari kolom lain tidak perlu disimpan secara eksplisit, sehingga mengurangi redundansi dan inkonsistensi data. Dengan menghapus dependensi transitif, tabel menjadi lebih efisien dan mengurangi duplikasi data, sehingga data hanya disimpan sekali dan mudah dikelola. Nah, segitu saja ya penjelasan dari saya ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.